Iya, jadi yang mendorong masyarakat adat Kajang itu sebagai ingin wilayahnya dijadikan desa adat karena selama ini selain masyarakat adat Kajang itu juga adalah masyarakat negara. Jadi dia tempatkan itu pada tempatnya yang ngasih supaya perangkaan supaya pahajiki aku katanya pelihara siku-siku karena pun katanya pelihara siku-siku anjari supaya alamnya supaya persatuan lah jadi set itu supaya betul-betul hoji supaya kuat kapunan di set ada terus mana dipacari desa ada desa apa terus terus bersatu ki apa hajiki supaya kamu tak boleh haji. Itulah barangkali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau orang tua kami, saya sangat berterima kasih dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bapak yang baru menyampaikan bahwa inai dan kakak doroya ada penata lagi tebata. Kabiasa ditetok di pole pandra kiri, di tetok di pole ambute yang ini memang tahu batuan. Tapi saya biasa kadang-kadang ini pusat kebauan ki biasa ki angurang tak ditahu biasa to injo gitu di pole alang lagi kemudian biasa pole gitu barangkali tahu wah ini tuh tadi ada tolak kan pole gitu ini khusus dua orang ya, dua orang tak bilang pak termasuk komisi A. Jadi walaupun di luar komisi A tapi dia ada pendapat maka tolong pejabat diundang, TND diundang, kita rumput lagi bicarakan ini. Iya, jadi yang mendorong masyarakat adat Kajang itu sebagai ingin wilayahnya dijadikan desa adat karena selama ini selain masyarakat adat Kajang itu juga adalah masyarakat negara. Jadi dia juga punya hak yang sama. Jadi selama ini masyarakat adat Kajang itu dengan adanya perda adat, masyarakat adat Kajang tidak pernah ada, bukan bilang tidak pernah kita dapat bantuan, tapi paling tidak ada juga hak sebagai masyarakat adat yang perlu dipenuhi, baik itu dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, bagaimana supaya masyarakat adat ini bisa juga punya kehidupan yang layak sewajarnya semua masyarakat adat yang ada di Indonesia. Iya. Cuma kalau kondisi adat sekarang bagaimana Bu kondisinya? Kan apalagi banyak sekali modernisasi dari luar yang mengancam masyarakat adat. Nah, bagaimana cara menameng ini pengaruh Bu? Ya. Saya kira khususnya di masyarakat adat Kajang, kalau dibilang pergeseran budaya, ya sedikit mungkin ada. Karena dulunya anak-anak itu masih jarang yang sekolah, sekarang kan sudah banyak yang sekolah. Tapi dengan terbentuknya nanti ini desa adat, semua hak-hak masyarakat adat itu kan akan diatur dengan masyarakat adat itu sendiri. Jadi selama ini kalau dibilang masyarakat adat itu masih tetap lestari, masih tetap yang seperti dulu. Karena anak-anak yang keluar sekolah seperti saya
menempuh pendidikan di Makassar, kalau pulang masih tetap mengikuti aturan yang ada di dalam kawasan adat Amatoro. Oh gitu. Jadi berarti dengan adanya nanti ini desa adat akan malah menjaga kelestarian desa adat gitu. Iya. Jadi nanti dengan adanya nanti desa adat ini, adat kami yang ada di Kajang Amatua itu insya Allah semakin kuat dengan dukungan semua pihak yang ada di luar kawasan. Ya, makasih banyak. Masukan dari PMD Provinsi Selatan bahwasanya dalam rangka pembentukan desa adat itu dimulai dari musyawarah desa dengan tokoh masyarakat di desa itu bermusyawarah dalam rangka pembentukan desa adat. Hasil musyawarah itulah disampaikan ke DPRD. Dengan dasar itu DPRD membuatkan peraturan daerah. Saya kira begitu. Jadi alhamdulillahirabbil kami bersyukur saudara kami dari komunitas masyarakat adat Kajang hadir di DPRD ini untuk membawakan aspirasi dalam rangka pembentukan desa adat. Dia hadir di komisi A ini. Kami selaku wakil ketua komisi A sangat merespon hal kedatangan beliau saudara kami. Apalagi kita ketahui secara bersama-sama untuk pembentukan desa adat itu diatur sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada pasal 96 undang-undang ini mengatakan bahwasanya bahwa dalam tentang desa adat, pemerintah kabupaten kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat melalui peraturan daerah. Ini yang sesuai dengan peraturan daerah kita. Insya Allah kalau ini akan kita lakukan, berarti satu-satunya di Sulawesi Selatan yang barangkali memulai ada perda desa adatnya. Gitu. Kedua, desa adat ini kita sangat respon sebab bagaimana kita senantiasa bagaimana dampak positif yang utama yang harus dirasakan oleh masyarakat, bagaimana menjaga kelestarian adat istiadat masyarakat selama ini yang mereka junjung sudah kita di Kajang itu akan terjaga. Kita mengetahui bagaimana perkembangan zaman saat ini, tidak lepas itu pasti anak-anak dari suku Kajang dalam pasti ada yang sudah keluar belajar, yang menimba ilmu sampai sudah sarjana alhamdulillah sampai S1 S2 kembali. Kami mengharap silakan bawa ilmu masuk di Kajang, tapi adat istiadat di Kajang tetap berlaku. Mereka tidak semena-mena ilmu yang didapatkan di luar itu mereka yang dia mau lakukan. Saya kira itu harapan kita. Jadi tetap menjaga adat istiadat masyarakat Kajang di situ. Berarti dengan terbentuknya nanti desa adat Kak akan ada peraturan-peraturan yang tidak diperbolehkan di dalam kawasan Kak? Ya, saya kira sedangkan tidak terbentuk hari ini, ada aturan-aturan yang sudah berlaku di adat Kajang. Umpamanya kita tidak bisa pakai alas kaki masuk, pakai hitam-hitam. Sama dengan di Bali. Bali pada saat hari nyepi, orang tidak ada yang keluyuran, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang keluar ke sana kemari. Mereka semua betul nyepi di rumah. Begitu pun adat Kajang yang kita harapkan mereka dengan adanya peraturan daerah ini, saya kira semakin menguatkan mereka supaya orang-orang luar juga bisa betul ada aturan peraturan daerahnya yang mengatakan begini. Saya kira barangkali begitu. Terima kasih banyak.